Puji Tuhan, saya menyampaikan selamat pagi untuk kita sekalian dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sungguh percaya bahwa dengan memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, Tuhan pasti memelihara hidup kita. Memiliki Tuhan, memiliki segala-galanya, saudara. Makanya minggu lalu kita belajar tidak perlu tamak akan apapun juga, tetapi kita harus menjadi kaya di hadapan Allah dalam artian kita mengumpulkan harta kita tidak di bumi ini karena ngengat dan karat merusakkannya, tetapi kita mengumpulkan di surga sebab orang tamak akan berpisah dari hartanya untuk selama-lamanya, tetapi orang yang kaya di hadapan Tuhan akan menerima warisan kekayaan yang tidak ada habis-habisnya di dalam kerajaan surga. Dan saat ini saya akan melanjutkan di dalam Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 34. Tuhan sedang mengajar kita orang-orang percaya untuk tidak mengkhawatirkan kebutuhan-kebutuhan hidup kita, atau mungkin dalam bahasa sekarang kita tidak perlu mengkhawatirkan uang, sebab uang itu adalah alat yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kita hidup di zaman yang cukup sukar, saudara, ya, krisis ekonomi, krisis energi, bahkan Pak Jokowi memperingatkan kita untuk berhemat. Tapi kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang sejati, kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Mari, saya baca ayat 22 dari Lukas 12 sampai ayat yang ke-34. Ini populer bagi kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu," karena apa, saudara? Karena bahaya ketamakan, karena bahaya dari hidup untuk dunia dan melupakan kekekalan. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Seperti kekhawatiran orang kaya yang bodoh itu. Ayat 23. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saat orang kaya yang bodoh itu mati dan masuk penghukuman, maka semua yang dia miliki itu tidak ada gunanya. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Ini dibandingkan dengan orang yang kaya, yang bodoh, yang memperbesar lumbung-lumbungnya tetapi binasa. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan, atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua,
suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Puji Tuhan. Berbicara tentang uang, siapa yang tidak membutuhkan uang? Saya yakin semua kita suka uang, karena nilai uang sangat luar biasa. Kadang-kadang uang ini dapat disejajarkan dengan cinta kasih, karena uang itu bisa menjadi sumber kebahagiaan yang sangat besar bagi orang yang memilikinya. Benar Bapak Ibu ya? Waduh, kalau punya uang bahagianya nggak ketulungan. Senang sekali, seperti kalau muda-mudi lagi jatuh cinta, lagi kasmaran, bahagia luar biasa. Sepertinya dunia milik mereka berdua, yang lain ngekos. Sama kalau punya uang, sepertinya kita begitu bahagia, senang dan luar biasa. Tetapi uang juga dapat disejajarkan dengan kematian, saudara, kebinasaan. Kenapa? Sebab uang itu sering kali menjadi sumber kekhawatiran terbesar bagi manusia. Karena mengkhawatirkan uang atau mengkhawatirkan kebutuhan hidup kita sehari-hari, maka tidak banyak orang yang menjadi cemas, menjadi takut, khawatir, dan melakukan hal-hal yang dapat menghancurkan hidupnya. Ingat kata Paulus, cinta akan uang membinasakan, saudara. Banyak orang terjatuh dalam berbagai macam penderitaan, bahkan sampai kepada kebinasaan karena uang, seperti orang kaya yang bodoh itu. Jadi ini luar biasa loh uang. Ini satu hal saja, tunggal sifatnya, tapi di saat yang sama dia bisa menjadi sumber kebahagiaan yang luar biasa. Tapi hati-hati, di saat yang sama kalau kita tidak bijak, menjadi sumber kehancuran yang sangat luar biasa. Sekali lagi, uang bisa menjadi sumber kecemasan terbesar manusia, dan kekhawatiran itu merusak hidup manusia. Saudara, kita harus jujur mengakui bahwa sebagian besar kita cenderung mengkhawatirkan tentang uang. Saya juga kadang muncul itu ketakutan di dalam hati, saudara ya. Saya harus jujur, apalagi di saat-saat sekarang ini mau tahun ajaran baru. Anak 3 masih kuliah, kadang ngalir di pikiran ini sedikit ketakutan. Tapi kalau itu dibiarkan, saudara ya, waduh, itu bisa menjadi sesuatu yang besar, dan itu bisa menghancurkan, membuat kita menjadi kehilangan konsentrasi pada sesuatu yang sesungguhnya sangat penting. Kalau kita nggak punya uang atau nggak cukup punya uang, orang bilang sedikit gitu ya, bahasa populernya kantong kempes. Orang sudah mengkhawatirkan bagaimana aku bisa mendapatkan uang. Ya, itu sesuatu yang wajar, tetapi kekhawatiran yang tidak dijaga itu bisa menjadi ketakutan yang luar biasa. Nah, yang sudah punya banyak uang masih juga mikir, sudah cukup nggak sebanyak ini? Kan orang tuh biasanya mau tambah ya. Kalau mancing sudah dapat 2 ekor ikan cukup makan 1 hari, lebih lama lagi, siapa tahu dapat 4, bisa 2 hari. Tapi besoknya mancing lagi kan begitu. Orang nggak pernah puas. Sudah dapat 4, waduh coba kamu lebih lama mancing lagi, bisa dapat 6 mungkin. Jadi nggak pernah puas, sehingga tidak punya waktu untuk bermain dengan anak-anak, tidak punya waktu untuk bermain dengan keluarga, menikmati kebersamaan dengan pasangan hidup, karena kurang. Orang kan berusaha untuk bagaimana menjaga supaya investasinya ini nggak pernah kurang ya. Seperti orang kaya yang bodoh itu. Aku akan memperbesar lumbung-lumbungku, aku akan menambah pundi-pundiku supaya aku bisa berkata, hai jiwaku tenanglah, bersukacitalah, sebab ada begitu banyak harta padamu. Nikmatilah hidupmu, kan begitu. Dan hidup dengan sangat baik. Nah, saudara, seperti tadi saya katakan, kekhawatiran itu seperti ketakutan yang mungkin
pada awalnya kecil ya mengisi hati kita, masuk di pikiran kita. Tetapi ketika itu tidak dikuasai, saudara, kita tidak mengalihkan fokus kita pada Tuhan yang menjadi sumber pemeliharaan kita, itu bisa menjadi sungai yang sangat besar yang bisa memporak-porandakan kehidupan, dan itu bisa menghancurkan siapa saja yang tidak bisa mengatasinya. Nah, karena bahaya ketamakan, saudara, ya karena bahaya hidup di dunia dengan tidak memikirkan kekekalan, karena bahaya dari kekhawatiran, maka Yesus mengajar murid-muridnya untuk nggak perlu khawatir, saudara, ya. Amin. Karena Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Dia mengajar supaya tidak khawatir tentang uang. Saya waktu mau mengkhotbahkan ini, waduh kok ya pas tepat pada poin ini. Kadang-kadang saya sedikit bergumul, Tuhan beri hikmat, karena ini bukan sesuatu yang populer, ya. Karena dunia ini kan time is money. Sukses selalu diukur dengan uang. Wih, kamu diberkati Tuhan ya, mobilmu bertambah lagi. Wih, rumahmu tambah. Wih, depositomu tambah. Tapi kemarin sudah kita belajar bahwa keberhasilan yang terutama bukan apa yang kita miliki tentang benda-benda, tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, kalau kita punya hubungan dengan Tuhan yang benar, kita dipelihara. Kita enggak kekurangan, Dia gembala yang baik. Seperti Daud mengatakan, takkan kekurangan aku. Tetapi sekalipun kita dikatakan memiliki semua yang dapat dikatakan berkat itu, tapi kita enggak punya hubungan dengan Tuhan seperti orang kaya yang bodoh ini. Diambil nyawanya, masuk dalam penghukuman, dan dia terpisah selama-lamanya dengan harta kekayaannya. Sehingga Tuhan berkata, untuk siapakah uang yang kamu sediakan itu nanti? Makanya jadilah kaya bukan untuk dirimu sendiri, jadilah kaya di hadapan Tuhan. Yesus mengatakan hal yang seperti itu. Jadi ini sayang, saudara, ya, kalau Bapak Ibu mau memperhatikan di kitab Perjanjian Baru, Yesus lebih banyak bicara soal uang daripada soal surga loh, saudara, ya. Karena apa? Seperti tadi saya katakan, uang ini bisa menjadi saingan, saudara, ya, menjadi berhala yang bisa membuat orang meninggalkan Tuhan. Makanya tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, Mammon atau Allah. Bukan soal tidak boleh, tidak bisa. Ya, kalau ngomong hitam putih itu kita kadang-kadang waduh kok terlalu kenceng gitu ya. Jadi yang narik garis bukan saya, ini yang narik garis Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Saya nggak berani narik garis seperti itu. Saya sendiri juga harus setia pada garis yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan kita sama-sama, karena ingat kita belajar juga beberapa waktu yang lalu, bahwa berkat itu sifatnya bukan individu. Berkat itu sifatnya sama-sama. Saya khotbah di sore hari. Doa itu kiranya Allah memberkati kita, bukan kiranya Allah memberkati saya. Kiranya Allah memberkati kita. Karena berkat yang Tuhan berikan kepada kita tujuannya supaya kita bisa menyalurkan sukacita kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan lebih luas lagi, menyalurkan bahagia kita kepada masyarakat di sekeliling kita. Dan kepada bangsa negara kita, bahkan kepada bangsa-bangsa yang lain. Amin. Saudara, harusnya sukacita kita orang Kristen ini dirasakan oleh lingkungan di sekitar kita. Boleh cedek wong Kristen ini melok seneng. Ya. Dan karena kita memang diberkati untuk menjadi berkat rohani bagi orang-orang lain. Saudara, kebutuhan yang mendasar. Kalau menurut Maslow itu kan kebutuhan fisiologis. Tapi menurut Alkitab, kebutuhan yang mendasar adalah pulih hubungan dengan Tuhan. Saudara, kalau diberi potensi, diberi berkat yang besar, pakai itu untuk menjadi berkat rohani bagi orang-orang yang saudara temui. Saudara, pakai itu untuk support pekerjaan Tuhan. Ya, kita butuh alat untuk lebih baik lagi pelayanan kita di dunia media. Kita butuh tim yang harus bekerja full di sana. Kita butuh mensupport
misionari, orang-orang yang memang di front terdepan yang mampu menjangkau jiwa-jiwa, karena tidak semua orang bisa seperti itu. Orang punya bagian masing-masing. Ujung tombak gereja itu adalah jemaat yang hatinya bersukacita karena keselamatan, yang adalah kelahiran baru, yang ingin membagikan keselamatan, ingin membagikan Yesus dengan berkat-berkat yang dikaruniakannya kepadanya. Saya membaca di Sakaria beberapa waktu yang lalu, saya ingin khotbahkan itu, tetapi saya memilih di kitab Mazmur karena ketika belajar Sakaria itu latar belakangnya lebih agak panjang, waktunya lebih banyak panjang. Tapi intinya blessed to be blessed. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah memberkati orang itu untuk dirinya sendiri. Makanya dia katakan, jangan menjadi kaya untuk dirimu sendiri, tetapi kaya di hadapan Tuhan. Kumpulkan harta bukan di bumi, tetapi harta di sorga. Dan itu menjadi sangat penting. Yesus ingin murid-muridnya, Yesus ingin saudara dan saya bebas dari kekhawatiran akan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Baru saja dia berbicara mengenai orang kaya yang bodoh, keserakahan yang sangat berbahaya. Bahaya kalau kita hidup di dunia melupakan kekekalan. Ingat, bahaya ketamakan itu membuat seseorang lupa bahwa hidup ini singkat, kan begitu. Ya, kalau hidup ini tidak untuk selama-lamanya di bumi, ya secukupnya. Dalam artian semua akan kita tinggal kok. Justru fokus nyimpen itu yang kekal, kan begitu. Tadi kita baca di ayat yang ke 33, bahkan tidak apa-apa kita melepas sesuatu yang sementara, tetapi untuk memiliki yang kekal, harta yang tidak ada habis-habisnya. Ya. Nah, sekarang dia berbicara kepada murid-muridnya yang mungkin saja khawatir, dan saya tahu para murid juga khawatir, saudara. Siapa yang tidak khawatir? Seperti saya katakan, saya juga memiliki kekhawatiran, tapi harus segera dilawan itu ya, diatasi dengan apa? Dengan iman. Saat kamu khawatir, beriman. Saat takut, beriman. Saat bimbang, beriman. Itu obatnya, saudara. Amin. Iman itu obat yang menyembuhkan kita dari segala kekhawatiran, dari segala ketamakan. Nah, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kekhawatiran itu bertentangan dengan iman kepada Allah yang begitu mengasihi kita. Kekhawatiran bertentangan dengan iman kepada Yesus yang sudah mati untuk kita, yang telah mengorbankan nyawanya untuk kita. Saudara, kalau mengkhawatirkan kasih sayang seseorang yang sudah berkorban hidup untuk kita, itu namanya dalam tanda kutip seperti orang kaya itu bodoh, saudara. Kalau hidupnya saja diberikan kepada kita, apalagi hal-hal yang menyangkut materi. Jadi sekali lagi kekhawatiran itu bertentangan dengan kepercayaan kepada Allah yang Maha Kasih, Allah yang memelihara, Allah yang adalah gembala yang baik. Saudara, kalau kita jadi orang Kristen terus hidup dalam kekhawatiran, kita ini tidak menghormati Tuhan yang begitu mengasihi kita. Makanya ada orang salah sangka, ini orang kok susah tapi kok bisa kelihatan begitu gembira. Karena memang iman, saudara, ya iman itu mendatangkan sukacita. Makanya di tengah-tengah duka cita sekalipun, pergumulan sekalipun, iman membuat kita benar-benar bersukacita. Dan Tuhan juga mengajarkan bahwa mengejar kekayaan itu bertentangan dengan mengejar kerajaan Allah. Tuhan bilang jangan khawatir, itu yang dicari oleh bangsa-bangsa, tetapi carilah kerajaan Allah. Jadi itu arahnya berbeda, makanya bukan soal bisa boleh atau tidak boleh melayani sambil melayani mamon, tapi tidak bisa karena arahnya beda, saudara. Kalau mengejar kerajaan Allah itu arahnya ke kanan, maka mencari mamon itu ke kiri, tidak pernah ketemu, nggak bisa jalan bareng. Makanya muda-mudi juga diingatkan kalau mencari pasangan hidup harus yang seiman.
Kalau nggak seiman, yang satu jalan ke kiri, yang satu jalan ke kanan, diikat sama tali pernikahan lehernya, waduh, bisa-bisa mati, saudara. Ya kalau kita digambarkan pernikahan itu seperti sapi yang dikasih kuk, jalannya harus maju bareng, kalau ke kiri bareng. Kalau bertentangan begini, sakit semua. Dan akan patah itu kuk kalau tidak kuat komitmennya. Jadi ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Makanya dia mengatakan, jangan khawatir, percayalah kepada Tuhan yang mengasihi kamu. Amin, saudara. Jangan khawatir, yakinlah kepada Dia yang memelihara kamu, yang telah menyerahkan nyawanya untuk hidupmu, kata Tuhan Yesus begitu. Dan carilah kerajaan Allah lebih daripada engkau mencari kebutuhan hidupmu sehari-hari. Nah, ini yang agak sulit. Ini sesuatu yang terbalik dari dunia ini. Tuhan itu menjadi sekedar pribadi yang hanya diingat waktu hari Minggu. Dan Tuhan hanya mendapat sisa-sisa waktu hidup kita. Tapi Tuhan lain. Kalau mau ada sukacita dalam hidup, percaya sama Tuhan. Percaya sama Yesus. Percaya sama Roh Kudus yang memelihara kita. Dan cari kerajaannya lebih dari engkau mengkhawatirkan dunia ini. Jujur saudara, kita seringkali lebih banyak khawatir tentang hidup kita di dunia ini, tapi kita tidak lebih banyak memikirkan tentang hubungan kita dengan Tuhan, tentang relasi kita dengan Tuhan. Ya toh kalau ngomong soal kebenaran firman, hal-hal rohani, rasanya setengah jam itu lama sekali. Tapi kalau sudah ngomong cara cepat menjadi sukses, waduh 2 jam pun dilahap itu. Karena apa? Inilah nature orang berdosa. Makanya Tuhan mengatakan, jangan khawatir, percaya kepada Allah, percaya kepadaku, aku mengasihi kamu. Dan aku akan memelihara kamu. Amin Bapak Ibu. Dan utamakan aku, cari kerajaanku lebih dari kamu mencari kebutuhan hidupmu sehari-hari. Dan saya bisa menyaksikan dari seluruh Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang dinamakan anugerah itu saudara ya, usaha kita tidak sebanding dengan hasil yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Waktu orang Israel mau keluar Mesir, cuma disuruh minta ke tetangga-tetanggamu tuh barang-barang untuk keperluanmu di padang gurun. Minta semua dikasih saudara, bekal makanan, gandum, alat-alat masak, kain, pakaian. Saudara maunya minta sak welasi tapi dikasih cukup untuk mereka berjalan 40 tahun, dan waktu habis perbekalan itu ada mana yang memelihara kehidupan mereka. Amin. Ini harus kita syukur. Saya bisa menceritakan bagaimana Elia dipelihara di Sungai Kerit. Bagaimana Allah memelihara Israel dengan menempatkan Yusuf di Mesir untuk gandum, untuk tempat tinggal di Goshen. Bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki hanya dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Kalau kita mencari Tuhan lebih dari kebutuhan kita akan lihat mujizat demi mujizat tiap hari. Amin Bapak Ibu. Rasanya usahaku ini ya sama dengan yang lain, tapi kok bisa panennya 100 kali lipat? Kok bisa hasilnya berlimpah-limpah? Itulah janji Tuhan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mengutamakan Dia. Amin. Mari saya akan memberikan sedikit detail tentang itu Bapak Ibu, supaya kita tidak salah nanti dipikir males ya, nggak perlu kerja. Tidak seperti itu. Mari, saya mau menyebutkan bahwa
Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir, tetapi percayalah kepada Allah Bapa yang mengasihi dan memelihara kamu. Kita sudah baca ayat 22 sampai 28 tadi, saudara. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Saudara, kata khawatir seringkali disalah tafsirkan. Ya sudah usah khawatir, ya sudah toh bangun siang. Tidak usah perlu bangun pagi-pagi, kerja ya wis ala kadarnya. Tuhan pelihara kok. Sudah, nggak usah ngoyo-ngoyo kerja. Loh saudara, orang Kristen itu hard worker, amin. Tapi juga tidak ada istirahat dan melupakan keluarga, melupakan Tuhan. Tidak, bekerja keras dan diberkati oleh Tuhan. Udah nggak usah nabung. Tuhan pelihara kok. Oh, saya nabung saudara. Ini nggak nabung-nabung ini. Waktu bayar uang UKT bisa puyeng kan gitu ya. Nggak usah ikut bayar asuransi loh. Tidak seperti itu. Nggak usah mencurahkan pikiran, mencurahkan tenaga untuk bekerja. Bukan itu maksudnya. Itu salah, saudara. Jangan khawatir atau jangan cemas, itu adalah bahwa Tuhan mendorong kita bekerja sebagaimana seharusnya. Jangan malas, karena orang bekerja tidak berhak makan. Tetapi jangan kita menjadikan hal-hal jasmani menjadi kekhawatiran terbesar kita yang merusak hubungan kita dengan Tuhan, yang merusak hubungan kita dengan keluarga, yang merusak kesehatan kita, dan yang merusak pelayanan kita. Ada banyak orang yang pamit, aduh aku gak bisa melayani ini, kalau aku gak kerja aku makan apa? Ya memang betul, tapi kerja kan ada istirahatnya, saudara. Ada jam-jamnya. Kalau sudah selesai jamnya, serahkan hasilnya pada Tuhan. Saya senang ayat itu di Kejadian. Ishak menabur di tanah yang kering. Pada waktu itu ada kelaparan. Setelah menabur, apa yang terjadi? Dia menuai 100 kali lipat. Bahkan kita harus memperhatikan kebutuhan kita dengan seksama, nggak boleh main-main, saudara. Coba Amsal 27. Amsal 27 mulai ayat 23. Lihat. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, ini memperhatikan hartanya, saudara ya. Perhatikanlah kawanan hewanmu, saudara harus memperhatikan loh, ya, keuangan, kerja. Karena harta benda tidaklah abadi. Nanti bisa hilang, bisa rusak. Sekarang banyak penyakit PMK ini ya. Penyakit mulut dan kuku, banyak sapi-sapi yang mati. Kemudian kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Jadi menabung ketika masa paceklik ada yang digunakan untuk membeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Jadi nggak berarti jangan khawatir, artinya malas terus nggak kerja, harus mengandalkan Tuhan, doa dari pagi sampai malam berharap kemudian turun segepok uang, nembus genteng, piar, gedebuk, nggak bisa seperti itu. Bahkan kalau Tuhan memberi makan gagak, gagak harus mencari makanannya. Tuhan tidak menyuap gagak di sarangnya. Tidur nak ya, makan nih, tidur ya, senang-senang ya ini makan. Enggak, gagak harus turun, dia cari makanan. Burung-burung pipit harus turun, harus terbang. Kadang hewan-hewan itu bermigrasi sampai puluhan
puluhan ribu kilometer seperti ikan-ikan itu cari makan di tempat yang memang ada makanan. Tuhan menyediakan kebutuhan, tetapi kita juga harus mencarinya. Amin, saudara. Ini kebenaran firman Tuhan. Jadi cari, tapi nggak perlu mengkhawatirkan. Ya kerja sebagaimana seharusnya. Sesudah itu berdoa, baca firman, ibadah yang tenang, saudara ya. Bapak Ibu percaya bahwa sementara mendengar firman Tuhan memelihara rumah dan pekerjaan kita, semua milik kita. Amin. Bapak Ibu percaya? Ini kita meninggalkan rumah loh ini. Di sana ada semua harta kita. Ya wis, saya suka lagu lama itu, lupakan diri kita, ya, sembah Tuhan, muliakan Dia. Kita balik lagi ke sana. Jadi kata Yunani dari jangan khawatir ayat 22 ini berbeda dengan ayat 29. Ayat 22 ini dari kata merimnao yang berarti yang terbagi. Pikiran yang pecah, saudara. Seperti sekarang ini kalau saudara khawatir tentang sesuatu, nggak fokus dengan firman, pecah pikirannya, kemana-mana. Seperti minggu lalu saya katakan banyak orang yang duduk di gereja, tetapi pikirannya kemana-mana. Pecah. Nggak siap menplitmunkan HP-nya. Makanya ini kata merimnao ini sama dengan teguran Yesus kepada Marta. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ini belum selesai dipikir, ini, numpuk semuanya. Semua coba dipikir sendiri. Terpecah, kalau pikiran terpecah saudara-saudara ya, anak-anak sekarang ini multitasking saudara ya. Di sini kerja, di sini headset, dengar lagu, di sini kerja, yang satu sambil, waduh jadi nggak bisa fokus. Makanya PR-nya tidak dapat nilai A karena terbagi waktu mengerjakan sesuatu. Saya kalau sudah duduk, serius baca Alkitab, HP, airplane mode. Kalau enggak, siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Ting-tung. Oh, balas sih. Baru ayat berikutnya. Siapa yang mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Ting-tung. Pecah saudara pikirannya. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Halo? Enggak mari-mari kerjanya saudara. Coba masak seperti itu. Goreng tempe. Kring, ya lo lali. Kosong kabeh saudara. Jangan masak terus setrika. Balik lagi, masak setrika. Pas ke sini ini gosong terbakar, pas balik, bingung gosong terbakar. Yang sini enggak mateng tapi justru gosong juga. Amin Bapak Ibu. Nah pengerjaan baru kerjakan skripsi, TikTokan lagi saudara. Setelah TikTok bingung nyari komennya, ada komen enggak? Like-nya berapa enggak? Jadi kerjakan, komen lagi sini. Jawab lagi dengan video. Pertanyaan ini saya jawab. Mateng saudara. Marta, Marta. Engkau susah dengan banyak hal. Satu yang penting Maria. Aku yang penting kata Tuhan Yesus. Amin. Aku memelihara dia. Aku mencukupkan kebutuhannya. Biar aku, kalau dia manusia ya seperti saya kan. Kalau itu saya. Biar aku yang mengkhawatirkan kebutuhanmu. Saudara pernah bisa jenak enggak berdoa? Jenak enggak membaca firman? Jenak enggak duduk mendengar Alkitab? Tanpa harus dipecah pikiran kita dengan hal-hal yang lain. Kadang kita keluar berdua sama pasangan hidup, maunya mesra, romantis, makan dengan lilin, ditiup angin pada hari senja. Ini kabeh saudara. Sambil gini minum kopi, nggak kroso. Nyolok makanan. Lah apa kita di sini duduk berdua
tapi pikirannya pecah. Makanya kenapa suami istri tidak romantis. Memeluk handphone, tidak memeluk istrinya, tidak memeluk suaminya. Memikirkan yang jauh, tapi melupakan yang dekat. Ini sesuatu yang berbahaya. Merimnau namanya, saudara. Merimnau. Makanya, saudara, Tuhan menunjukkan bahwa jangan khawatir. Karena apa? Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah hal-hal rohani, bukan tubuh, bukan kebendaan. Itu ayat 22 dan ayat 23. Ini sesuatu yang harus dirubah dari pikiran kita. Ya. Ayat 23, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kunci dalam hidup bukanlah tubuh, bukanlah benda. Bahkan Yesus tidak bicara soal aksesoris, ya gelang, kalung, cincin, anting. Tidak bicara soal pernak-pernik, tetapi dia bicara soal makanan dan soal pakaian. Padahal itu kebutuhan pokok, tapi Yesus katakan yang penting bukan itu. Yang penting dalam hidup adalah hal-hal rohani. Hal utama dalam hidup bukan soal jasmani, tetapi soal bagaimana kita berhubungan yang benar dengan Tuhan. Amin, saudara. Itu yang utama. Jadi kalau kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan, doa kita bisa jenak. Kita mengisi pikiran dengan firman, kita bertindak sesuai dengan kehendak Allah, yakinlah Tuhan akan memelihara tubuh kita. Tuhan akan memelihara hidup kita. Dia dapat memberkati kita dengan luar biasa. Tetapi jika kita sekarang ini memiliki tubuh yang sehat, kita punya pakaian yang bagus, kita punya makanan minuman yang bagus, tapi kita tidak punya Tuhan, kita tidak memiliki hal yang utama, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Ingat bahwa terasing dari Allah, kita binasa. Paulus mengatakan hidup tanpa Allah itu tanpa pengharapan di dunia ini. Sekalipun kita punya segala sesuatu yang dikatakan baik, yang disebut dengan berkat, tapi kalau kita nggak punya hubungan yang benar dengan Tuhan, sesungguhnya kita tidak memiliki hal yang utama. Yang terutama di dalam hidup ini, mari meninggikan nama Yesus. Ya tetap harus makan, saudara. Tapi jangan khawatirkan itu. Maksudnya kalau mau khawatir, itu khawatirkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Mengkhawatirkan ibadah kita bagaimana. Mengkhawatirkan pelayanan kita bagaimana. Mengkhawatirkan bagaimana pekerjaan Tuhan yang kita layani. Kalau uang ya sudahlah, udah kerja ya sudah. Cukup, puji Tuhan. Tapi bagaimana hidup di kekekalan ini kan seperti itu, saudara. Jadi jika kita mau khawatir, jangan khawatirkan hal-hal yang Tuhan sebut remeh itu. Tapi khawatirkan tentang hubungan kita dengan Tuhan. Saudara kalau mikir kerja, fokus kita. Tapi mikir hubungan dengan Tuhan, seringkali kita tidak serius. Kenapa banyak rumah tangga berantakan? Lebih banyak mikir gimana cari uang daripada mikir bagaimana membangun hubungan dengan istrinya. Lebih banyak mikir cari harta benda daripada mikir bagaimana membangun hubungan dengan suaminya. Kenapa anak-anak jadi berantakan? Orang tua lebih sibuk memikirkan hal-hal itu, tapi melupakan anak-anaknya. Kenapa orang percaya Tuhan hanya mampir pada waktu hari Minggu saja? Hanya terpikir pada waktu jam-jam ibadah saja, karena dia lebih sibuk memikirkan dunia daripada yang utama Tuhan. Akhirnya apa, saudara? Mungkin kita memiliki semua yang dikatakan berkat oleh dunia, tetapi kita kehilangan semua yang penting, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu lebih aman dikasih uang 100 miliar atau kehadiran Tuhan dalam hidup?
Lebih pilih mana? Ini tidak boleh pilih dua-duanya loh ya. Ya pilih dua-duanya Om. Tuhan ada dan 100 miliar. Kalau harus memilih, kita pilih Tuhan, saudara. Karena hanya Tuhan yang bisa membawa kita dalam kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Makanya kalau hari Minggu mau pilih mana? Pilih nonton cross? Atau menikmati baitnya? Nanti sore ini ada ujian iman yang luar biasa. Jalan-jalan ditutup. Pilih nonton di rumah TV atau sedikit muter untuk pergi ke gereja. Amin Bapak Ibu. Dari makanan dan pakaian tidak harus menjadi kekhawatiran utama kita. Tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hidup setelah kematian, itu yang harus menjadi kekhawatiran utama kita. Loh, kan aku nanti mati kelaparan. Ya mungkin bisa terjadi seperti kekristenan di tempat-tempat yang begitu menderita. Tetapi pikirkan setelah engkau mati karena kelaparan, engkau kemana? Sudah mati lapar masuk neraka, saudara. Aku nanti mati kekenyangan. Tapi kamu masuk neraka yang gak ada gunanya. Bagaimanapun cara hidup kita di dunia ini, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dan kalau kita meninggalkan dunia ini, surga menjadi bagian kita. Amin. Ini penting. Nah Tuhan juga berkata apa saudara? Kita tidak harus mengkhawatirkan uang karena apa? Allah memelihara kita. Lebih dari dia memelihara burung gagak. Lebih dari dia memelihara bunga bakung. Amin Bapak Ibu. Ini luar biasa. Saya lihat di Injil Matius tidak disebut burung gagak. Burung gagak itu bagi orang Yahudi itu najis karena dia pemakan bangkai. Orang Yahudi nggak boleh nyentuh bangkai, itu najis. Nah kalau Tuhan memelihara burung yang najis, apalagi kita anak-anak yang ditebus dengan darah Yesus, pasti dipelihara oleh Tuhan. Burung gagak ini nggak punya lumbung seperti orang kaya yang bodoh ini. Tapi dia dengan bebas hidup, dengan sukacita, bekerja dan dia cukup makan tiap hari. Makanya kata Tuhan itu, ya kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Orang kaya ini salah fokus saudara ya. Nyimpan semua uangnya, tapi lupa hubungan dengan Tuhan. Akhirnya ketika dia mati, dia kehilangan segala-galanya. Saudara, kita lebih jauh berharga dari burung gagak. Amin. Kita adalah ciptaan yang termulia. Makanya kalau saudara melihat burung-burung, kok bisa hidup ya? Kok bisa terpelihara? Maka ingatlah kita lebih utama dari burung-burung itu. Kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Kita pasti dicukupkan oleh Tuhan. Asal kita punya hubungan yang sehat dengan Tuhan. Orang kan sukanya hilang, kehilangan prioritas. Ada orang yang tahu prioritas. Kamu kerja sehari dapat berapa ngangkot? Maksudnya kerja angkot. Saya kerja 2 jam, saya sudah dapat 50.000. Loh, terus pulang? Iya. Ngapain kamu pulang? Ya ketemu sama istri, main sama anak. Terus, ya udah, doa bareng, baca kitab. Loh, coba kamu ngangkut lagi 2 jam lagi, kan bisa dapat 100.000 lagi. Coba kamu nanti ngangkut kamu 8 jam. Lama-lama kamu bisa punya angkot. Terus bagaimana? Ya sibuklah setiap hari, time is money. Akhirnya dia supir angkot mulai jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Pulang capek, udah makan di luar, tidur. Istrinya cuma lihat, papa ini sakno ya, metu jam 6, mulai jam 9 anake, gak kenal papai. Nak panggil papa. Papa yang mana? Saking gak kenal. Sesudah kaya, duitnya banyak, umur 60 tahun. Mikir, mau apa lagi? Iya ya, aku mau main sama anak-anakku. Anaknya wis podo kawin kabeh, wis lunga kabeh saudara. Kita kehilangan sesuatu yang berharga. Amin.
Tuhan, aku mau berusaha keras. Nanti kalau sudah tua, aku akan mengasihi Tuhan. Aku akan melayani Tuhan. Kasep, saudara. Nah, saudara, kita juga tidak perlu khawatir. Karena apa? Nggak ada gunanya. Nggak menambah sehasta pun dalam jalan kehidupan kita. Orang kaya yang bodoh ini, dengan kekhawatirannya, tidak memperpanjang umurnya. Sekalipun dia berkata, hei, tenanglah jiwaku, nikmati hidupmu. Baru memperbesar lumbung, sudah jadi, udah bagus, ciao. Saudara, justru kekhawatiran membuat pendek umur, saudara ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Amin. Kebanyakan dari semua kekhawatiran kita itu nggak terjadi, saudara. Artinya apa? Khawatir nggak khawatir, sama saja. Kadang kita mengkhawatirkan sesuatu yang nggak bisa kita ubah. Bu, aku kok ireng ya? Ya wes tau ireng ya ireng, saudara ya. Saya nggak akan jadi putih seperti siapa nih? Seperti Melisa. Wes ireng. Tapi kalau saya gemuk, nah itu bisa saya rubah. Amin, Bapak Ibu. Jadi jangan khawatirkan realita, tapi khawatirkan masalah. Masalah bisa diselesaikan, tapi realita nggak bisa berubah. Apakah masalah hidung pesek? Enggak, itu realita. Pesek-pesek laku, saudara. Anaknya 3. Ganteng-ganteng lagi. Saya nggak perlu operasi plastik. Tapi khawatirkan kalau hidung saya ada sinus, kan begitu. Kadang kita ini tidak bisa membedakan antara realita dan masalah. Jangan khawatir, karena apa? Karena bunga bakung di padang dipelihara oleh Tuhan. Saya pernah tanam yang namanya krokot itu ya, katanya jam 3, jam 6, mungkin 9.3, jam 9 mekar, jam 3 udah layu. Kalau itu didandani oleh Tuhan, apalagi Tuhan akan mendandani kita. Makanya Tuhan sebut, hei kamu orang-orang yang kurang percaya. Sesungguhnya kekhawatiran, masalahnya bukan akan membuat kita susah, membuat kita sakit. Kekhawatiran mempermalukan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kekhawatiran mempermalukan Tuhan. Saya ngobrol-ngobrol dengan seorang ibu. Dia cerita sedikit tentang waktu tidak punya apa-apa. Mengkhawatirkan anaknya bisa sekolah dengan baik, sudah nggak bisa ngurus, tapi ya berdoa, semuanya berjalan dengan baik karena Tuhan memelihara. Amin, Bapak Ibu. Apakah kita punya kesaksian itu? Nah, kalau Yesus saja atau Bapa nggak menyayangkan anaknya untuk mati di kayu salib dan memberikan nyawanya untuk kita, Dia pasti memberikan hal-hal yang kita butuhkan dalam dunia ini. Makanya itu sesuatu yang sangat penting untuk tidak khawatir, percaya kepada Bapa yang memelihara kita. Makanya kadang ada yang nggak terima dengan nasihat itu. Pak Pendeta, gimana ini? Gini gitu. Percaya. Pendeta itu enak jawabannya, percaya. Pergi ke psikiater, saudara. Oh, sing salah nenek moyangmu ini. Rumahmu ini feng shui-nya salah ini. Kamu mesti pindah ke sana ini. Oh, lek nasihat Tuhan, percaya. Berdoa. Lihat perjalanan tokoh-tokoh Alkitab. Mereka menghadapi semua dengan iman dan persekutuan dengan Tuhan. Ketika mereka melakukan sesuatu, mereka bersama dengan Tuhan. Sekalipun tampaknya pada waktu mengitari tembok Yeriko selama beberapa hari enggak terjadi apa-apa. Tapi pada waktunya Tuhan, tembok itu dirobohkan.
dan mereka masuk ke kota Yeriko. Amin, saudara. Luar biasa. Jadi hal yang terburuk dari kekhawatiran bukan merusak kehidupan kita, memang seperti itu. Tapi lebih buruk dari itu, kita mempermalukan Tuhan. Kita tidak mempermuliakan Tuhan. Ya, lo ngapain ke susu pulang kebaktian belum selesai? Sik, aku di urusan. Kenapa kamu pelayanan kok gak bisa? Sik, aku ada masalah. Katanya kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kita mau mengambil semuanya untuk kita, Tuhan katakan, sakpiro mampuni hari ini. Amin, Bapak Ibu. Amin. Sekali lagi saya mau tekankan, kekhawatiran yang paling buruk bukan merusak kehidupan kita, tetapi paling buruk itu tanda ketidakpercayaan dan kita mempermalukan Tuhan yang mengasihi kita. Nah, yang berikutnya, untuk tidak khawatir, kita harus berubah fokus, saudara ya. Pikiran itu harus diubah. Itu ayat yang ke-29, saya baca, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semua itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Amin. Saudara, fokusnya harus berubah. Jangan mengkhawatirkan kebutuhan hidupmu, jangan mencurahkan semuanya di situ, tapi berubah arah. Cari kerajaannya. Maka Tuhan yang bertanggung jawab memenuhi kehidupan kita. Kok iso ya? Kok iso ya? Orang Jawa bilang itu, aduh kok bisa ya? Hitung-hitungan ini aku cuma ngelempar dengan separuh kekuatan. Tapi kok sampai jauh lemparan saya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kata Tuhan, jangan mengikuti arus dunia. Jangan mengejar yang dicari bangsa-bangsa. Allah tahu kebutuhanmu. Cari kerajaannya. Hidup dalam kekuasaannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Bisa nggak kita berubah seperti itu ya? Jadi kalau jam-jam doa seperti ini kita bisa jenak gitu, saudara ya. Tahu-tahu Tuhan sudah menyediakan semuanya. Jadi berhenti khawatir tentang masalah-masalah jasmani. Tapi mari kita fokus untuk dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Lebih lagi melayani Tuhan, lebih lagi hidup untuk Tuhan. Maka kau akan melihat bahwa Tuhan memelihara dengan begitu luar biasa. Jadikan Tuhan sebagai tujuan utama dalam hidup. Bukan hanya sebagian kecil dari kehidupan kita. Seringkali Tuhan hanya dibutuhkan saat-saat mau menikah. Ya toh, nggak pernah ke gereja kalau nggak mau menikah. Setelah mau menikah, udah mulai muncul batang hidungnya. Atau ketika ada pergumulan, Om Pendeta tolong didoakan. Nggak ada pergumulan, lupa Tuhan. Tapi jadikan Dia yang terutama dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, harus cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Bukan saudara harus sekolah Alkitab di GBC, tidak. Tapi utamakan Tuhan, hidup dalam kekuasaannya. Dia akan menambahkan semuanya itu. Apa semuanya itu? Ya semua yang kita butuhkan. Amin, Bapak Ibu. Semua yang kita butuhkan. Kita ini kawanan kecil, tapi kita telah dijanjikan kerajaan Allah. Kita sedikit, tapi kita memiliki kerajaan Allah. Yang penuh dengan berkat, segala kekayaan rohani di dalam surga.
Jadi saudara, ketika dia berkata, jualah milikmu, tidak berarti menjual segala sesuatu benar-benar dijual gitu, tidak. Tetapi berkenaan dengan harta, jangan khawatir. Kalau engkau punya sesuatu, miliki hubungan dengan Tuhan, lakukan kehendaknya. Apapun yang diminta Tuhan berikan, maka engkau tidak kekurangan sesuatu. Ingat janda di Sarfat, hanya punya segenggam tepung, sedikit minyak dibuli-buli, tapi yang diminta Tuhan diberikan. Kasih aku minum, kasih aku makan. Minum dikasih. Sorry, Pak Pendeta, soal roti, aku tinggal punya sedikit. Sedikit tepung dan minyak, aku ini cari kayu bakar. Aku makan lalu menunggu mati. Saudara, kalau mati plek, sedek, slek itu enak. Tapi kalau mati kelaparan, saudara, waduh ya apa ya. Kata abdi Allah itu, buatkan terlebih dahulu kepadaku. Kecil saja, benar kecil. Lalu buatlah untuk dirimu sendiri dan anakmu. Maka Tuhan akan memberkatimu. Sungguh saudara, dibuatkanlah dulu pendetanya. Bukan maksud saya kalau mau makan kasih ibu gembala dulu, kasih saya dulu. Enggak maksudnya. Maksudnya utamakan Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Maka pundi-pundimu tidak akan kekurangan. Minyak yang sedikit tidak akan habis. Tepung yang segenggam tidak akan habis. Sampai waktunya Tuhan menurunkan hujan. Maka ya harus kerja lagi saudara. Amin. Amin. Mari sebagai kesimpulan, jangan khawatir. Karena Tuhan memelihara jiwa kita. Dan alihkan fokus hidupmu. Cari yang terutama. Cari yang terutama. Dan saat engkau bekerja, saat engkau melayani, berkat-berkat Tuhan pasti dilimpahkan. Sama-sama kita berdoa.